yang Maha Kudus adalah pengertian. Ini adalah kebenaran yang dinyatakan Alkitab. Pengetahuan yang terbaik dan tertinggi adalah mengenal Sang Maha Kudus. Kekudusan adalah pemisahan antara pencipta dan ciptaan, jarak yang tak terbatas antara keilahian Allah dengan kemanusiaan kita. Demikian Allah memproklamirkan dirinya. Aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu. Ciptaan hanya dapat menjawab, siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Allah adalah kudus karena Ia tidak berdosa. Ia suci secara moral. Ia benar dan tidak cemar. Allah itu sangat kudus sehingga segala yang berhubungan dengannya itu kudus. Namanya kudus, firman-Nya kudus, hukum-Nya kudus, janjinya kudus, pekerjaannya kudus, jalannya kudus, bahkan umat-Nya yang tak kudus seperti kita adalah kudus dalam pengertian kita dipisahkan untuk pelayanannya. Nabi Yesaya ketika melihat kekudusan Allah, ia berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya menemukan bahwa kekudusan Allah adalah kehancuran manusia. Apa yang menguasai Nabi adalah perasaan dari dosanya sendiri. Inilah yang selalu terjadi ketika kita melihat Allah sebagaimana adanya Dia, yaitu kita melihat diri kita sendiri seperti adanya kita. Kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain dan menjadi pilu, menyadari keterpisahan kita dari Yang Maha Kudus. Untuk melihat Allah dalam kekudusannya adalah melihat diri kita sendiri dalam dosa kita. Seperti Yesaya, ketika Petrus dihancurkan oleh kekudusan dari Yesus Kristus, ia bertobat dari dosa-dosanya. Ia dipulihkan berdasarkan darah pengorbanan Yesus. Setiap orang berdosa yang ingin benar dengan Allah yang kudus harus melakukan hal yang sama, yaitu bertemu dengan Yesus Kristus yang kudus. Kita harus melihat kehancuran kita dan bertobat dari dosa-dosa kita. Kita harus dipulihkan dengan Allah melalui kematian Kristus di kayu salib. Setelah hidup kita dikuduskan oleh Allah, secara status kita menjadi orang kudus. Namun, Alkitab menyuruh kita menjadi apa yang seharusnya kita dipanggil. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Alasan kita dipanggil untuk kudus karena Allah yang memanggil kita itu kudus. Allah mau kita terus menjalani kehidupan yang kudus sesuai dengan status kita sebagai orang yang sudah dikuduskan Allah. Orang yang kudus adalah orang yang membenci dosa. Setiap dosa adalah pelecehan akan kekudusan Allah. Karena Allah sendiri membenci dosa, jadi kita juga seharusnya membenci dosa. Masalah dengan kita adalah kita secara alami tidak membenci dosa. Kita lebih mencintai dosa dan enggan terpisah darinya. Tetapi kita harus belajar membenci dosa, atau
kita akan belajar untuk membenci Allah yang menuntut kehidupan yang kudus dari mereka yang sudah mengikuti Kristus. Menjadi kudus bukan hanya membenci dosa, tetapi juga mencintai kekudusan dalam segala bentuk. Saudaraku, dalam perjalanan mengenal Sang Maha Kudus, adakah dosa-dosa yang harus kita singkirkan dan benci dari hidup kita? Dosa-dosa yang mungkin selama ini kita anggap remeh dan kecil, bahkan seringkali kita merasa tidak apa-apa untuk melakukan dosa-dosa yang kecil itu. Mari kita belajar membenci apa yang dibenci Allah. Tuhan memberkati.